Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ayat 21 dan seterusnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang membuat-buat satu kedustaan terhadap Allah, au kadzdzaba bi ayatih, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat aniaya. Jadi termasuk kedzaliman yang paling zalim, kegelapan yang paling gelap, kesesatan yang paling sesat adalah ketika seseorang itu berdusta tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Atau ada orang yang mengatakan saya memiliki kitab suci dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu namanya berdusta, berbohong tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kezaliman yang paling zalim, kedurhakaan yang paling durhaka, kegelapan yang paling gelap, kesesatan yang paling sesat. Au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah itu contoh misalnya ya, ketika seseorang itu sukses, dia mengatakan ini semua karena kerja keras saya, dan dia mengabaikan dan mendustakan peran Allah dalam kehidupan dirinya. Ketika dia meraih prestasi, dia mengatakan ini karena keuletan saya, dan kemudian dia mengabaikan peran Allah dalam kehidupannya. Mengabaikan peran Allah dalam kehidupannya itu bagian dari mendustakan ayat-ayat Allah. Atau tidak membenarkan atau menganggap bohong berita-berita dalam Al-Quran, itu juga bagian dari mendustakan ayat-ayat Allah. Menganggap kiamat itu nggak benar. Nah, kalau udah mati ya selesai, nggak ada kehidupan lagi setelah kematian. Malaikat itu tidak ada, misalnya Dajjal itu tidak ada. Maka ketika kemudian dia mendustakan apa-apa yang diberitakan dalam Al-Quran, dia telah mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, termasuk dalam kategori ini, mendustakan ayat Allah adalah merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dianggap nggak wajib. Seperti apa? Meremehkan sholat 5 waktu. Orang nggak sholat 5 waktu, maksud saya, itu berdosa besar. Tapi ketika dia meremehkan, bahkan menganggap tidak wajib sholat 5 waktu, itu bisa murtad, keluar dari Islam. Makanya ketika saya ditanya orang, Ustadz, ini ada tetangga meninggal dunia, kami tidak pernah melihat dia sholat, apakah perlu kita sholatkan jenazahnya? Saya bilang coba tanya sama keluarganya lah, siapa tahu dia sholat di rumah. Kata keluarganya juga nggak sholat. Maka saya tanya satu lagi, pernah nggak Anda mendengar atau melihat dia meremehkan sholat 5 waktu?
Kalau pernah, gak usah disolatkan. Kenapa? Karena dia telah murtad atas kesepakatan para ulama. Kalau dia pernah meremehkan sholat. Tapi kalau dia cuman pernah tidak sholat, tapi kalau cuman dia tidak sholat 5 waktu, itu hanya dosa besar. Walaupun ada ulama yang langsung mengkafirkan, tapi saya tidak sependapat. Saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa itu dosa besar, sehingga masih berhak untuk kita sholatkan. Tapi kalau dia sudah meremehkan sholat, menganggap sholat itu nggak wajib sehingga menghina sholat, misalnya ngapain jungkang-jungking sholat 5 waktu itu, buang-buang waktu aja misalnya, maka itu telah murtad, keluar dari Islam atas kesepakatan para ulama. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan di ayat ini dikatakan innahu la yuflihul zalimun, dan orang-orang yang zalim seperti tadi itu tidak akan beruntung. Kalau Allah yang ngomong nggak beruntung, berarti rugi. Kalau Allah yang ngomong rugi, konsekuensinya adalah neraka. Kalau yang ngomong kita rugi, kan rugi 1 juta 2 juta atau 1 miliar 2 miliar. Tapi kalau Allah yang ngomong rugi, itu betul-betul bisa neraka konsekuensinya. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Wa yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kalian yang dulu kalian katakan sekutu-sekutu kami? Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Unzur, kata Allah, kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri, dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Jadi nanti di mahsyar itu dituntut mereka itu. Coba mana sembahan-sembahan kalian dulu kalian sembah itu? Ya enggak ada, sudah hancur. Karena selain Allah itu kan hancur, binasa. Maka kemudian mereka berdusta di hadapan Allah saat itu, mengatakan kami tidak pernah kok berbuat syirik. Tuhan kami hanya Allah, demi Allah, seperti itu. Makanya nanti di akhirat itu di surah Yasin ayat 65, mulut itu ditutup. Karena sampai di mahsyar pun mulut itu masih bisa bohong, mulut itu. Makanya nanti ditutup oleh Allah, dikunci mulut itu oleh Allah. Di surah Yasin ayat 65 itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut dikunci, akhirnya tangan bicara, kaki jadi saksi. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut bahkan di mahsyar pun masih suka bohong, makanya dikunci. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Kalau sampai kemudian kesaksian anggota tubuh kita itu buruk, nauzubillahi minasyarri dzalik. Makanya saya ulang sekali lagi, nanti orang-orang yang menyembah selain Allah itu pada akhirnya itu akan dimasukkan ke neraka bersama dengan apa yang mereka sembah selain Allah itu. Jadi kalau mereka menyembah selain Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan selain Allah yang mereka sembah itu. Ketika dibahas hadis tentang masalah ini, ada sebagian orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam? Para ulama menjelaskan, tidak. Mereka yang mengatakan menyembah Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak pernah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Pertama, memang fisik Nabi Isa tidak pernah disembah, satu. Karena yang disembah itu adalah patung-patungnya, atau yang dikatakan patungnya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, lagi pula yang dipatung itu, kalau kita baca sejarah versi Islamnya, kan itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti silakan Anda googling tentang bentuk wajah Nabi Isa alaihissalam. Itu ternyata versinya berbeda-beda, menunjukkan bahwa yang mereka sembah sesungguhnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang pasti, mereka yang menyembah selain Allah, oleh Allah akan dimasukkan ke neraka bersama apa yang mereka sembah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menyatakan ada yang sama selain Allah dengan Allah.
Karena menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah itu namanya apa tadi? Syirik. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, itu tidak ada. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqul ladzina kafaru in hadza illa satirul awwalin. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu saja. Jadi orang-orang kalau memang dasarnya hatinya tertutup, disampaikan bahkan ditunjukkan kebenaran kepada mereka nggak ngefek. Karena di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran itu tidak hanya disampaikan, bahkan ditunjukkan dalam bentuk mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebenaran yang disampaikan itu memang dasar orangnya memang ingin ingkar, ya tetap aja nggak akan beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada masa ketika masih kafirnya, Abu Gosok dan lain-lain lah, itu bukan tidak melihat kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat kejujuran Nabi, kebenaran Nabi, mukjizat-mukjizatnya Allah tampakkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang dasar hatinya ingkar, ya mereka tetap saja ingkar. Walaupun belakangan Abu Sufyan masuk Islam, ya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang ya, jangan sampai kita ini terhadap kebenaran itu ya tadi memang dasarnya ingkar. Makanya ketika kemudian ada sebagian orang yang ya dalam tanda kutip meragukan kebenaran Al-Quran di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengajukan tantangan, dan ini tantangan terbuka. Tidak hanya di masa sekarang, tidak hanya di masa lalu, maksud saya juga di masa sekarang, ya hari kiamat nanti. Di mana tantangan terbuka Allah untuk orang-orang yang ragu pada isi Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 23, 24. Kata Allah, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi Allah tantang siapapun yang ragu pada isi Al-Qur'an untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Qur'an. Tapi nggak bisa kata Allah, dan tidak akan bisa. Dan sejarah mencatat sudah pernah berkali-kali tokoh-tokoh sastrawan-sastrawan mencoba membuktikan menjabanin tantangan, tapi tidak ada yang bisa. Kata Allah bahkan tidak akan pernah bisa. Berarti kebenaran Al-Quran itu tak terbantahkan. Makanya saya sering kalau diskusi sama seseorang yang agak liberal gitu ya, yang pemikirannya itu bebas, terus ragu pada isi Al-Quran, saya cuma bilang, coba kalau sampean ragu pada isi Quran, sampean bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu tantangan terbuka itu. Ya, kalau nggak bisa, dan memang tidak akan pernah bisa kata Allah, berarti isi Quran itu tak terbantahkan. Nah berarti kita harus mengimani isi Al-Quran. Apalagi semakin kesini, semakin banyak kebenaran Al-Quran itu yang terbukti secara ilmiah. Wallahu a'lam bishawab.